sahabat jomblo, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Kembali lagi dengan saya Bang Cuy. Kali ini saya akan merangkum film komedi Cina lagi yang berjudul Front Page tahun 1990. Film ini bercerita tentang seorang bos majalah yang hampir bangkrut sehingga menghalalkan berbagai cara untuk memviralkan majalahnya. Pokoknya film ini sangat recommended buat kalian yang sering gabut sambil eplek-eplek nggak jelas. Oke, tanpa banyak bacot lagi, langsung aja kita ke alur ceritanya. Engkol sana. Engkol sana. Jangan kasih Pada tahun 90-an, buku majalah bergambar sangat digandrungi masyarakat dan menjadi tren kaula muda saat itu. Kemudian, sampailah mobil pengantar majalah yang hendak menjual majalahnya. Terlihat juga bos majalah itu bernama Bos Hui. Saat itu, Bos Hui ingin mengetahui minat masyarakat terhadap majalahnya. Namun sayangnya, tidak ada yang berminat terhadap majalahnya karena majalahnya terlihat tidak menarik dan kuno. Berbeda dengan majalah lain yang menampilkan berbagai jenis bonbon berkelas di masanya. Setelah majalah lain terjual habis, tiba-tiba saja ada seseorang yang memborong majalahnya. Sontak saja Bos Hui terkejut dan berniat mengikutinya. Ternyata majalah itu dijual ke tukang loak. Kemudian ada lagi orang yang membelinya dengan cara dibeli per kilo. Sudah pasti Bos Hui terus mengikutinya. Ternyata majalah itu dijadikan bungkus oleh pedagang cuangki. Seketika itu juga Bos Hui merasa miris. Majalah keluaran terbarunya berakhir menjadi bungkus makanan. Di tempat lain, pada sebuah arena boxing, terlihat seorang pemuda yang hendak mendaftarkan diri untuk bertanding. Kemudian, pemuda itu pun bertanding dengan sang juara bertahan bernama Billy. Tentu saja, Billy dengan mudah mengalahkan pemuda itu. Lalu lawan berikutnya adalah pemuda gembul. Pada saat mendaftar, pemuda gembul memberikan uang sogokan agar dimenangkan dalam pertandingan. Tentu saja, sang pelatih boxing menerima uang sogokan itu dan memberi kode kepada Billy agar mengalah saja. Billy sendiri sudah paham maksud kode dari sang pelatih dan pertandingan pun dimulai. Tapi sayang, pemuda gembul malah menendang senjata antik Billy. Sontak saja Billy langsung berubah menjadi marah. Meski sudah terpental akibat tendangan Billy, sang pelatih tetap saja memenangkan pemuda gembul. Lalu Billy berbisik kepada sang pelatih. Dia meminta uang mengobati senjata antiknya. Namun sang pelatih yang pelit menyuruh Billy untuk mengolesi dengan salep penghilang gatal saja. Kembali kepada Bos Hui, dia terlihat hendak kembali ke kantornya. Setiba di kantornya, Bos Hui terkejut melihat para karyawannya yang sedang asik berkaraoke ria saat dirinya tidak ada. Tentu saja, Bos Hui marah dan membubarkan mereka. Namun Mancoy membela diri dan berkata, "Bos, pian ini kuno banar. Tahulah pian, karaoke wah ini jadi kegiatan yang populer." Sontak saja, Bos Hui langsung menjawab, "Ikam nih tahu kada, karaoke itu kegiatan orang bungul. Perasa ikam baguslah suara ikam. Suara ikam nang kayak kambing ditarik buntutnya gitu." Lantas Bos Hui akan membuang TV itu jika mereka berani berkaraoke lagi. Belum sempat menarik napas panjang setelah duduk di kursi, karyawan seniornya bernama Teddy mendatanginya. Teddy mengingatkan bahwa pagi ini Bos Hui telah berjanji mengadakan rapat untuk kenaikan gaji. Sontak saja Bos Hui menyuruh yang lainnya untuk berkumpul. Setelah semuanya masuk, Bos Hui langsung membuka jajanan cuangki sambil menawari mereka makan bersama. Para karyawan sedikit bingung dengan sikap Bos Hui yang biasanya tidak seperti itu. Dan benar saja, pada saat asik makan, Mancu yang duluan menyadari bahwa bungkus makanan itu adalah majalah keluaran terbaru mereka. Lantas, Mancu tidak jadi mengambil makanannya, dan para karyawan lain mulai menyadarinya juga.
Karena semuanya sudah tahu bahwa majalah mereka hanya dijadikan bungkus cuanki, tentu saja Bos Hui menolak untuk menaikkan gaji karyawan. Mancuy dan karyawan lain menyalahkan Bos Hui yang tidak mau menjadikan wanita seksi untuk jadi sampul majalah mereka. Sontak saja Bos Hui membela diri. Dia bilang dirinya bukan germo yang menjual kemolekan tubuh gadis demi uang. Tiba-tiba saja Nyonya Ho datang. Tentu saja para karyawan membubarkan diri. Nyonya Ho adalah pelanggan tetap Bos Hui yang biasanya selalu memasang iklan di majalahnya. Namun kali ini Nyonya Ho menemui Bos Hui bukan untuk memasang iklan, melainkan memutus kerjasama antara mereka karena angka penjualan majalah Bos Hui yang paling buruk di Hong Kong. Nyonya Ho juga bilang bahwa gaya majalah Bos Hui terlalu kuno dan sudah ketinggalan zaman. Bos Hui sebenarnya tidak keberatan jika kontraknya diputus, namun dia tidak terima majalahnya dibilang kuno dan ketinggalan zaman. Lantas, Nyonya Ho bertanya lagu apa yang sedang ngetren sekarang jika tidak mau dibilang kuno. Tentu saja, Bos Hui yang tidak tahu pura-pura mengalihkan pembicaraan. Namun Nyonya Ho terus bertanya lagu apa yang sedang ngetren sekarang. Mendengar Bos Hui yang sedang terdesak, Mancuy mengajak karyawan lain untuk membantu Bos Hui. Mereka menunjukkan judul lagu melalui TV yang mereka pakai untuk karaoke tadi. Lalu Nyonya Ho meminta Bos Hui menyanyikan lagunya karena Nyonya Ho tahu Bos Hui hanya menebak-nebak saja. Lantas, Bos Hui menengok lagi ke arah karyawannya. Para karyawan membimbingnya untuk menyanyi dengan menuliskan notasi angka nadanya di tisu toilet. Dengan begitu, tentu saja Bos Hui bisa menyanyikan lagunya. Saking bersemangatnya, Nyonya Ho merasa terganggu dan memutuskan untuk meninggalkan Bos Hui yang tidak bisa berhenti bernyanyi. Setelah Nyonya Ho pergi, Mancuy bertanya apakah Bos Hui masih melarang mereka berkaraoke. Berpindah kepada Billy. Billy terlihat mengambil minuman dengan cara menendang tanpa harus membayar dan membuka minuman itu dengan cara menusukkan jarinya. Sontak saja si gembul Tapjuk melihatnya, padahal Billy menipu dengan jari palsunya. Tapjuk melihat itu, gembul meminta Billy bersedia untuk jadi gurunya. Tentu saja Billy menyetujuinya, namun Billy meminta uang 1000 yen kepada gembul untuk menunjukkan aksinya lagi. Lalu Billy menyuruh gembul untuk memegang uang itu. Saat mata gembul tertutupi uang, diam-diam Billy memasang kuku tajam palsu di jempol kakinya. Kemudian Billy bilang bahwa dia akan menunjukkan tendangan bayangan ala Bruce Lee. Jelas saja, Gembul makin terkagum-kagum dengan Billy. Kemudian Billy meminta uang lagi kepada Gembul, namun sialnya dia diperkoki oleh sang pelatih. Sontak saja sang pelatih langsung memarahi Billy. Lalu sang pelatih mengambil uang Gembul dan menyeret Billy untuk keluar ruangan. Ternyata sang pelatih benar-benar mengusir Billy dari sana. Tentu saja Billy menjawab bahwa dia akan mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik hanya dengan hitungan menit. Di tempat lain, Mancuy yang sedang sakit kepala meminta uang kepada Bos Hui. Sayangnya, Bos Hui yang pelit memilih melakukan terapi tidak jelas kepada Mancuy. Dengan begitu, Bos Hui tidak perlu mengeluarkan uang pengobatan. Pada saat di terapi, Mancuy berkata bahwa hanya orang-orang bodoh yang mau bekerja di tempat Bos Hui yang pelit ini. Mendengar itu, Bos Hui tidak terima dibilang pelit. Bos Hui bersombong diri bahwa dia bisa mendapatkan karyawan hanya dengan hitungan menit. Lalu Bos Hui berteriak membuka lowongan pekerjaan. Sontak saja Billy yang mendengar itu langsung menghampiri Bos Hui. Billy berkata dia ingin bekerja di sini dan siap menjadi karyawan baru. Bos Hui sendiri tidak percaya bahwa basa-basinya jadi kenyataan. Lalu dibawa masuklah Billy ke ruangan Bos Hui. Bos Hui bilang bahwa pekerjaannya adalah menjadi jurnalis majalah. Tentu saja Billy menyanggupinya. Kemudian Bos Hui bertanya berapa gaji yang diminta Billy. Dengan tegas Billy berkata dia ingin digaji 30 juta per bulan. Kaget mendengar itu, Bos Hui langsung beranjak dari kursinya dan membuka jendela. Lalu Bos Hui menanyakan kepada Billy, kira-kira butuh berapa detik waktu yang diperlukan untuk sampai ke bawah jika ada manusia yang jatuh dari sini. Billy pun belum sempat menjawab dan tiba-tiba saja mereka kedatangan 4 orang stuntman film yang sambil mengamuk. Alasannya karena majalah Bos Hui yang memberi ulasan buruk terhadap film mereka. Lantas Bos Hui hendak menghadapinya.
Bos Hui pun ngeles, dia bilang berniat memberi pujian terhadap film mereka. Namun gaya bahasa yang terlalu tinggi, publik yang salah paham menganggapnya sedang mengkritik. Tapi sayang, mereka tidak peduli dan meminta ganti rugi kepada Bos Hui. Melihat Bos Hui yang sedang terdesak, Billy dengan gagah menghadapi mereka. 咁你想幾多粒啊？起碼4粒啦！俾咗粒先。其他3粒喺你籮柚後邊攞啦。仲唔想咪想我哋面上面加多4粒添啊？ Nah, sejak saat itulah Billy diangkat Bos Hui menjadi jurnalis barunya. Baru saja diangkat menjadi karyawan, tanpa basa-basi, Billy langsung mengomentari sampul majalah Bos Hui yang terlihat kuno dari bulan ke bulan. Billy juga mentertawakan sampul majalah terbaru Bos Hui yang menjadikan foto Anita bersama anjingnya. Seharusnya Bos Hui menampilkan Anita bersama hantu saja, mengingat Anita sedang viral melihat hantu saat syuting video klip. Kemudian, tiba-tiba saja Mancuy melapor bahwa ada rentenir bank yang datang kemari. Lalu, Bos Hui mempersilahkan masuk ke ruangannya. Ternyata rentenir itu datang ke sana ingin menyita kantor Bos Hui yang sudah menunggak 5 kali angsuran. Sontak saja, Bos Hui mengeluarkan jurus andalannya, yaitu air mata dan tutur kata buaya. Bos Hui bilang penjualan majalahnya lagi sepi, bahkan untuk membeli umpan ikan saja dia tidak sanggup. Lalu Bos Hui meminta tempo 1 bulan lagi membayarnya. Karena kasihan melihat nasib Bos Hui, rentenir itu pun memberi kelonggaran. Bulan depan meminta angsurannya. Sebelum rentenir itu pergi, dia mengomentari sampul majalah Bos Hui juga yang terlihat kuno. Dia bilang kenapa tidak menjadikan foto Anita bersama hantu, karena itu sedang viral di mana-mana. Lantas, Bos Hui bilang akan mewawancarai Anita lagi malam ini. Bahkan dia akan memoto Anita bersama hantunya yang asli. Singkat cerita, pada malam harinya terlihat seorang bos penyelundup barang yang sedang memerintah anak buahnya. Namun, bos penyelundup barang merasa terganggu dengan kehadiran para kru Anita yang ingin melakukan syuting video klip tidak jauh dari tempat itu juga. Lantas, si bos menyuruh anak buahnya untuk menakuti mereka lagi. Di lain sisi, Anita menceritakan pada Billy perihal dirinya yang melihat hantu kemarin malam. Mancuy juga ada di sana sambil memotret Anita. Anita bilang bahwa sosok hantunya adalah wanita baju putih dan rambut panjang. Anita mengaku sangat takut melihatnya. Lalu Anita juga menceritakan rumor warga setempat bahwa wanita itu dulunya mati karena tenggelam di tempat itu. Setelah itu, Anita pun berlalu pergi. Kemudian, mulailah Anita syuting video klip. Tapi sayang, hantu itu muncul di semak-semak depan mereka. Melihat itu, Anita langsung ketakutan. Sedangkan Billy diam-diam memotret Anita. Setelah para kru menenangkan Anita, syuting pun dilanjutkan. Tiba-tiba saja, hantu itu muncul lagi. Kali ini para penarilah yang melihatnya. Sontak saja para penari ketakutan dan pergi meninggalkan Anita. Lalu, para kru juga ketakutan setelah melihatnya dan mereka semua pergi meninggalkan tempat itu. Setelah Anita dan para krunya pergi, Billy memberi isyarat kepada sang hantu. Ternyata hantu itu adalah Bos Hui yang sedang menyamar. Lalu Billy dan Mancuy mengajak pulang dan menunggu Bos Hui di mobil. Namun sialnya, di waktu yang sama anak buah bos penyelundup baru saja beraksi. Dan secara kebetulan, Bos Hui yang hendak keluar dari hutan itu bertemu anak buah bos penyelundup. Seketika itu juga mereka sama-sama terdiam dan saling bertatap mata. Akhirnya mereka lari terbirit-birit karena sama-sama ketakutan. Saking takutnya, Bos Hui terpeleset dan jatuh ke lubang kuburan yang belum jadi. Bos Hui tidak bisa keluar karena tanahnya licin akibat hujan. Lalu anak buah bos penyelundup yang sama-sama ketakutan terpeleset juga dan jatuh ke kuburan yang sama. Lagi-lagi mereka saling bertatap mata dan saling ketakutan. Lantas mereka berdua pun mencoba keluar dari kuburan itu, namun tidak bisa. Akhirnya anak buah bos penyelundup menyadari bahwa itu hantu palsu karena sepatu yang dipakai Bos Hui. Alhasil, dirinya berpura-pura menjadi hantu asli. Dia meminta Bos Hui untuk bersujud di kuburan itu. Karena ketakutan, Bos Hui menuruti permintaannya. Ternyata Bos Hui dijadikan pijakan kaki oleh anak buah bos penyelundup untuk keluar dari lubang kuburan itu. Tidak lama kemudian, Billy dan Mancuy menghampiri Bos Hui yang tidak kunjung datang ke mobil.
Mancuy bertanya sedang apa Bos Hui di sana. Lalu Mancuy bilang bahwa foto Anita dan hantunya sudah dipotret dengan sempurna. Tidak ada kata lain, Bos Hui menyuruh menolongnya dulu dan Billy pun menyuruh Mancuy. Namun sialnya, karena licin mereka pun ikut terjatuh juga. Alhasil kamera dan hasil fotonya rusak semua. Besok paginya, Bos Hui menelpon ke kantor untuk mengabarkan bahwa dirinya tidak bisa ke kantor karena masuk angin. Setelah itu, Billy mengajak karyawan lain untuk menengok Bos Hui di rumahnya sepulang bekerja nanti. Namun, Mancuy melarang karena istri Bos Hui pasti memaksa untuk bermain judi mahjong bersama. Teddy juga berkata bahwa istri Bos Hui pasti akan menang karena mereka bermain curang. Tapi Billy dengan tegas berkata bahwa dia pasti bisa mengalahkan istri Bos Hui. Pada sore harinya, Billy mengajak Mancuy untuk mampir ke rusunnya dulu. Billy juga menunjukkan tendangan tanpa sentuhnya yang bertahun-tahun dia latih. Namun Mancuy berkata botol ini tidak bergerak sama sekali. Billy juga kecewa, tapi dia yakin suatu saat nanti dia pasti bisa melakukannya. Lalu Billy mengajak Mancuy melihat sesuatu. Billy menyuruh Mancuy memakai kacamata khusus. Tiba-tiba saja kacamata itu bisa memperlihatkan simbol-simbol mahjong dalam posisi terbalik. Ternyata buah mahjong itu sudah ditulisi dengan cat glowing the dark yang hanya bisa dilihat dengan kacamata khusus. Tapi Mancuy takut ketahuan oleh Bos Hui mengingat mereka tidak pernah pakai kacamata. Lalu Billy menunjukkan lensa mata yang sudah dimodifikasi. Ternyata lensa itu juga bisa melihat cat glowing the dark. Kemudian Billy menunjukkan kelemahan dari lensa itu. Billy bilang bahwa kelemahan lensa itu bisa menyala dalam kondisi gelap. Yang penting mereka harus berusaha berada di tempat yang terang agar tidak ketahuan. Di rumah Bos Hui, istrinya menyentuhkan api ke telapak kaki Bos Hui. Tujuannya agar Bos Hui terbebas dari gangguan hantu yang kemarin. Kemudian tidak lama berselang, Billy dan Mancuy datang menjenguk Bos Hui. Sambil berjalan masuk, Bos Hui meminta saran untuk ide majalah bulan ini, mengingat foto Anita dan hantu sudahlah gagal. Setibanya di dalam, Billy memperkenalkan diri kepada istri Bos Hui dan mempersembahkan mahjong untuknya. Tentu saja istri Bos Hui senang bukan main dan langsung mengajak main judi mahjong bersama. Dan mulailah mereka bermain. Pada saat bermain tentu saja Bos Hui dan istrinya menang karena sudah berpengalaman bermain curang. Istrinya dan Bos Hui girang bukan main sambil mencubiti pipi Mancuy. Namun di tengah kegembiraan mereka, Billy memenangkan permainan karena Billy mencetak skor mahjong tertinggi. Bos Hui dan istrinya kaget bukan main melihatnya. Saking kesalnya, istri Bos Hui memukul meja dan membuat colokan lampunya menjadi konslet. Tentu saja, Bos Hui segera membetulkannya. Begitu juga dengan istrinya. Pada saat memperbaiki, mereka kaget bukan main dan ketakutan setelah menoleh ke belakang melihat Billy dan Mancuy. Rupanya, lensa yang dipakai Billy dan Mancuy menyala di kegelapan. Untung saja Bos Hui tidak curiga, malah Bos Hui dan istrinya mengira mereka sedang kesurupan. Pada saat itu, Billy dan Mancuy baru menyadari lensa yang mereka pakai menyala. Sontak saja, Billy dan Mancuy berlaga seperti orang kesurupan. Lantas Bos Hui dan istrinya bertambah-tambah ketakutan. Namun tiba-tiba saja istri Bos Hui menyalakan lampunya. Meski mata hijaunya sudah hilang, tapi Billy tetap saja berlaga kesurupan. Begitu juga dengan Mancuy yang menyuruh kembali bermain mahjong. Lalu permainan mahjong pun diteruskan lagi. Karena main sambil ketakutan, Bos Hui dan istrinya tidak bisa bermain curang. Akhirnya Billy menang telak dalam permainan itu dan mendapatkan uang taruhan sebesar 5 juta rupiah. Besok paginya, para karyawan makan camilan bersama sambil mentertawakan kekalahan Bos Hui semalam. Tidak lama kemudian, Bos Hui datang, lalu dia ke ruangannya dan mengangkat telepon yang berdering. Ternyata itu dari rentenir bank yang ingin menagih angsuran kantornya. Tentu saja Bos Hui yang sedang apes meminta tempo 2 minggu lagi. Kalau dalam 2 minggu dia tidak bisa membayar angsuran, maka dia rela kantornya disita bank. Setelah itu, Bos Hui memanggil Billy dan Mancuy untuk meminta ide mendapatkan uang dalam waktu 2 minggu saja. Lantas, Billy menunjukkan foto Sandy, selebriti viral yang hendak dinikahi oleh Robert, si pengusaha kaya. Billy mendengar gosip bahwa si Sandy ini sering melakukan terapi pembesar payudara.
Jika majalah Bos Hui bisa menampilkan foto Sandy saat di klinik itu, Billy yakin beritanya akan viral dan meraup untung banyak. Mancoy juga bilang bahwa terapi pembesar payudara memang lagi booming. Lantas, Mancoy membuka laci meja kerja Pinky untuk mengambil alat pembesar payudara dan mempraktekannya kepada Bos Hui. Namun sialnya, Mancoy kesulitan melepas pompa payudara itu. Di saat itu juga, Pinky menanyakan alatnya kepada Mancoy. Mancoy mengaku tidak tahu, namun Billy langsung membalikan badan Mancoy. Setelah itu, Bos Hui menyusun rencana untuk bisa memotret Sandy saat di klinik terapi payudara. Singkat cerita, berhentilah mobil sport mewah di sebuah mall. Robert bilang akan menjemput Sandy seusai terapinya, dan Sandy pun turun dari mobil untuk masuk ke dalam mall. Dari belakang, terlihat Billy dan Bos Hui yang membuntutinya. Setibanya di klinik, Billy ingin mendaftar operasi wajah untuk Bos Hui. Namun, Mbak resepsionis menolak karena Billy belum melakukan janji sebelumnya. Melihat ada CCTV, Billy pun menunjukkan sekoper uang. Sontak saja Mbak resepsionis ditelepon dokter dan Billy pun dipersilahkan masuk ke dalam. Bahkan, Dokter Pong sendiri yang menyambut Billy dan Bos Hui. Lalu mereka berdua dipersilahkan duduk di kursi yang sudah disediakan. Langsung saja Billy berpura-pura izin ke toilet. Kemudian Dokter Pong dengan sigap melayani Bos Hui. Di klinik ini pelanggan bisa operasi custom per bagian wajahnya. Untuk bagian mata, Bos Hui memilih seperti Rambo. Sedangkan hidungnya, Bos Hui memilih hidung Jackie Chan. Adapun bibirnya, Bos Hui memilih bibir Tom Cruise. Sedangkan bagian dagu, Bos Hui langsung memilih dagunya Michael Jackson. Yang terakhir, bagian rambut, Bos Hui memilih rambut Superman. Setelah memilih, maka operasi pun dilakukan. Singkat cerita, operasi pun selesai dan Bos Hui dipersilakan untuk bercermin. 個鼻角真係好似成龍，直情係 Michael Jackson 嘅下巴。超人嘅髮型真係好啱佢啊！ Puas bercermin, Bos Hui meminta izin untuk menunjukkannya kepada para gadis. Karena merasa jelek, Bos Hui ingin dioperasi wajah seperti politikus dunia saja. Lantas, Bos Hui disuruh untuk memilih lagi, mulai dari Ronald Reagan, Ketua DPR Cina saat itu, mantan Kaisar Jepang, hingga Mao Zedong, mantan Presiden Cina. Di lain sisi, Billy mengendap-endap mencari ruangan terapinya Sandy, dan Billy pun menemukan ruangannya. Langsung saja Billy memotret Sandy dengan arlojinya, padahal terlihat jelas bahwa Sandy hanya melakukan terapi wajah, bukan terapi pembesar payudara. Namun sial, Billy kepergok oleh mbak resepsionis. Selesai dioperasi, Dokter Pong mempersilahkan Bos Hui untuk bercermin kembali. 無主席嘅下巴真係好啊！ Kemudian, mbak resepsionis datang memberitahukan bahwa Billy seorang penipu karena uang yang dibawa Billy adalah uang palsu semua. Meski sudah ketahuan penipu, Dokter Pong tetap melayani Bos Hui dengan baik. Tiba-tiba saja Dokter Pong langsung membaringkan Bos Hui. Untung saja Billy cepat datang mencegah aksinya Dokter Pong. Besok harinya, Bos Hui ngomel karena ternyata Sandy bukan melakukan terapi payudara, melainkan terapi wajah saja. Tentu saja, Bos Hui tidak bisa mengangkat beritanya menjadi gosip yang panas. Karena sudah sangat buntu, Bos Hui meminta bantuan Mae, si tukang nyinyir, untuk mencari kelemahannya, dan Mae pun langsung berbicara. 你啊以為啦，佢啊個個禮拜去教堂㗎。 教堂咪支純情咯。我睇報紙啊，話佢個個禮拜去教堂告解過先到心安理得㗎。咁告解有咩唔妥啫？哎呀，告解啊，即係將你啲罪啊，你做過晒嗰啲衰嘢講晒俾神父聽啦，係咪？你唔做衰嘢，使乜告解？係，你真係有眼光，唔該係晒。咧，嚟咧，講埋你聽啊，呢個咪死肥仔啊！你估佢係好人啊？佢啊！
Setelah mengusir Mae, Bos Hui menyusun rencana untuk menguping pengakuan Sandy di sebuah gereja. Singkat cerita, di sebuah gereja, Bos Hui diam-diam mengamati Sandy. Pada saat Sandy masuk ke dalam bilik, Bos Hui bergegas mengeluarkan pastor untuk membantunya menolong Mancu yang sedang pingsan. Setelah pastor pergi, Billy yang menyamar langsung beraksi juga. Billy masuk ke dalam bilik dan menyiapkan buku catatan. Tidak ada merasa curiga, Sandy pun mengaku telah berdosa karena dia hendak menikahi pria yang tidak dia cintai. Lantas Billy pun bertanya mengapa. Sandy bilang bahwa dia adalah anak yatim yang miskin, ibunya punya masalah ginjal, sedangkan adiknya punya gangguan mental. Beruntung Robert calon suaminya datang dan menanggung semua biaya hidupnya Sandy. Sialnya, pada saat Billy menggali informasi yang lebih dalam, pastor lain datang dan menyadari ada penyusup di sana. Sontak saja, pastor itu diam-diam menyuruh Sandy untuk segera pulang. Lalu, pastor itu menggantikan Sandy dan berbicara akan melaporkan Billy ke polisi. Tiba-tiba saja, polisi segera datang dan langsung meringkus Billy. Melihat Billy sudah tertangkap, sontak saja Bos Hui langsung kabur. Pada malam harinya, Billy dibebaskan karena dimaafkan oleh pimpinan gereja itu. Lalu Billy melapor bahwa Sandy menikahi Robert hanya karena uang semata. Namun, Bos Hui tidak terlihat senang karena selebriti yang menikah karena uang sudah banyak dan menjadi hal biasa. Lagi-lagi Bos Hui tidak bisa mengangkat berita itu karena berita itu murahan dan tidak laku di pasaran. Kecuali Sandy mempunyai pria idaman lain, barulah berita itu bisa viral. Lantas, Billy usul agar Billy berpura-pura menjadi pacar Sandy saja. Tentu saja Bos Hui setuju dan mulai menyusun rencana. Singkat cerita, pada besok paginya, Sandy hendak pulang setelah berkunjung menyantuni anak yatim piatu di sebuah panti asuhan. Pada saat mobil yang membawa Sandy mundur, tiba-tiba saja menabrak sesuatu. Ternyata itu Billy yang sedang menyamar menjadi orang buta. Karena merasa bersalah, maka Sandy bersedia mengantarkan Billy pulang menuju rumahnya. Pada saat di dalam mobil, Billy mengaku sebagai tukang ramal yang jujur. Lalu Sandy pun ingin diramal. Kemudian Billy mulai meramal dengan memegang dahi Sandy. Billy bilang bahwa Sandy mempunyai ibu yang lumpuh serta adik yang terganggu mentalnya. Sandy pun membenarkannya. Lalu Sandy menanyakan tentang calon suaminya. Belum sempat menjawab, Billy meminta berhenti karena sudah sampai. Billy bilang dia bisa tahu karena dia mengenali aroma lingkungan di sekitar rumahnya. Karena penasaran dengan jawabannya, Sandy pun bersedia untuk mampir sebentar ke rusunnya Billy. Kemudian, tibalah mereka di dalam rusun. Ternyata Bos Hui ada juga di sana untuk menyamar jadi adik Billy yang terkena gangguan mental. Tak hanya Bos Hui, rupanya Mancu juga ada di sana untuk menyamar jadi ibunya Billy yang lumpuh dan bisu. Lantas, Sandy jadi sadar bahwa ada yang lebih susah dari kondisi yang dialami keluarganya. Kemudian, Billy mempersilahkan Sandy duduk untuk ngobrol bersama. 其實我都同你一樣，為屋企可以犧牲一切嘅。Di saat itulah, Mancoy menyembunyikan kamera di sabuknya. 你做咩整蠱我啊？ 點解你媽媽個肚拮下拮下嘅？佢肚餓啫嘛。而家幾點鐘啊？ 2點。食奶時間。 Sambil meminumkan susu, Billy juga harus menyuapi bubur kepada adiknya. Melihat betapa repotnya Billy, Sandy jadi teringat waktu mudanya dulu yang sering menyuapi bubur ibunya, dan juga dia teringat adiknya yang mempunyai gangguan mental. Lantas, Sandy langsung membantu Billy. Bos Hui sendiri langsung memotret momen itu. Kemudian, Bos Hui berpura-pura manja dan meminta dicium Billy. Tentu saja Billy menciumnya. Setelah dicium Billy, Bos Hui meminta Sandy mencium Billy juga. Sandy sendiri hanya melongo mendengarnya. Kalau Sandy tidak mau mencium, maka Bos Hui akan mengancam, mengencingi seisi ruangan itu. Alhasil, Sandy pun mengalah dan menuruti kemauan Bos Hui. Tidak mau kehilangan momen, Mancoy pun memotretnya dengan penuh semangat. Selepas itu, Sandy melihat-lihat barang di rumah rusun Billy. Lalu Sandy bertanya kepada Billy, mengapa ada peralatan judi mahjong di sini. Billy pun ngeles, dia bilang bahwa peralatan mahjong itu milik pamannya.
Agar tidak dicurigai, maka Billy mengajak Sandy untuk melihat buah mahjong yang lainnya. Lalu, Billy menyuruh Sandy untuk memakai kacamata. Saat dipakai, Sandy kaget bukan main karena melihat simbol buah mahjong dalam posisi terbalik. Namun sialnya, pada saat Sandy asik mengagumi kecanggihan kacamata itu, tiba-tiba saja Bos Hui muncul dari belakang. Sontak saja, Billy ingin kabur karena kepergok Bos Hui, tapi sayang Bos Hui lebih dulu menjambaknya. Masih bertingkah seperti anak kecil, Bos Hui akhirnya tahu kenapa dia kalah telak saat bermain mahjong pada malam itu. Melihat Billy dijambak, Mancuy pun ingin kabur juga. Karena kesal ditipu, maka Bos Hui hendak memukul bokong Billy. Setelah Billy, kini Mancuy lah yang hendak dihajar Bos Hui. Beruntung, Sandy bergegas menghentikan aksi Bos Hui. Kemudian, mereka pun bermain sepatu roda untuk bersenang-senang. Bos Hui dan Mancuy sendiri menyiapkan kamera pengintainya. Setiap kali Billy dan Sandy beradegan mesra, Bos Hui langsung saja memotretnya. Setelah bersenang-senang, pada malam harinya mereka pun harus berpisah. Sebelum Sandy pergi, dia memberikan jam tangan mahalnya kepada Billy. Sandy menyuruh menjualnya agar bisa merawat dan menyekolahkan adiknya. Mendengar itu, Billy jadi terharu dan merasa tidak tega dengan Sandy. Lalu, Sandy pun pergi. Namun tiba-tiba saja mobil Sandy berhenti dan Sandy menanyakan perihal ramalannya. Billy bilang bahwa Sandy di masa depan akan menemukan kebahagiaan yang dia inginkan. Sukses menipu Sandy, Bos Hui siap mencetak foto itu dan menjadikan sampul majalah terbarunya. Bos Hui yakin majalah terbarunya nanti akan jadi viral dan meraup untung banyak. Lalu, Bos Hui menelpon percetakan agar siap mencetak majalah terbarunya. Selagi Bos Hui menelpon, Mancuy sebenarnya tidak tega dengan ketulusan hati Sandy. Begitu pula dengan Billy yang berpikir sama. Lantas Mancuy menyuruh Billy mengembalikan saja foto-foto itu kepada Sandy. Awalnya Billy ragu, namun Mancuy tetap meyakinkannya dan menyuruh segera pergi. Setelah menelpon, Bos Hui kembali merancang penempatan fotonya. Namun Bos Hui terkejut karena fotonya tidak ada. Bos Hui bertanya kemana semua fotonya. Dengan santai Mancuy menjawab bahwa Billy mengembalikannya. Tak seharusnya mereka merusak pernikahan Sandy dengan Robert. Mendengar itu, Bos Hui langsung terguncang karena meratapi nasib kantornya yang akan disita bank. Di tempat lain, pada sebuah hotel, sedang berlangsung acara pernikahan Sandy dan Robert. Sementara di parkiran basement, para petugas catering diserang dan dibajak oleh para bandit liar yang menakuti Anita pada malam itu. Si bos menyuruh para anak buah untuk menyamar jadi petugas catering. Di lain sisi, Bos Hui dan Mancuy hadir ke sana untuk mencari Billy. Billy sendiri masuk ke sebuah ruangan menemui Sandy yang sedang termenung. Kemudian, Billy menghampirinya. Tentu saja Sandy terkejut melihat kehadiran Billy. Billy pun langsung saja terus terang bahwa yang mereka lalui kemarin adalah tipuan semata. Billy hanya ingin membuat berita viral dengan cara memfitnah Sandy. Namun Billy yang tersadar tidak ingin melakukannya dan menyuruh Sandy untuk membakar semua foto-foto rekayasa itu. Billy pun dengan setulus hati meminta maaf kepada Sandy dan dia pun berlalu pergi. Namun Bos Hui diam-diam mencurinya. Sontak saja Sandy mengadukannya kepada Billy. Pada saat tamu sudah memenuhi tempat itu, para bandit pun beraksi. Setelah para tamu ketakutan, si bos bilang bahwa para tamu harus menyerahkan semua uang dan perhiasan yang sedang mereka pakai. Si bos juga sudah menyiapkan tempatnya. Ada ember khusus uang, ember khusus perhiasan, bahkan ember untuk menagih surat hutang juga disediakan. Lalu, si bos pun menyuruh para tamu untuk mengantri menaruhnya. Setelah memeras para tamu, kini si bos menyuruh Robert untuk menyerahkan perhiasan yang ada di tokonya. Sebagai jaminan, mereka akan membunuh Sandy jika Robert berani macam-macam. Lalu, Robert pun digelandang para kacung untuk menggasak perhiasan yang ada di tokonya.
Pada saat itu, Billy secara diam-diam memotret semua adegan yang terjadi. Selagi menunggu perhiasan dari toko Robert, si bos mengajak para tamu untuk berkaraoke dulu agar tidak terlalu tegang. Lalu si bos mengajak Mancuy dan Bashui untuk menemaninya bernyanyi. Saat itu juga, Billy mengaku bahwa dia juga bisa bernyanyi. Tidak berselang lama setelah mereka bernyanyi, si bos mendapat telepon dari kacungnya yang mengawal Billy. Si kacung melapor bahwa dia tidak dapat perhiasannya karena si Robert berhasil kabur. Lantas, si bos mengatakan kepada Sandy bahwa si Robert calon suaminya adalah orang pengecut serta egois. Dan para kacung pun hendak menembak Sandy. Melihat itu, Billy tidak tinggal diam dan langsung saja dia mengeluarkan jurus kungfunya. Dan pada saat itu jugalah tendangan tanpa sentuhnya Billy benar-benar terjadi. Pada akhirnya, para bandit pun kabur. Tersisa satu kacungnya yang tertinggal. Jelas saja si kacung kabur tunggang langgang. Namun sialnya para bandit berhasil kabur setelah para polisi datang. Pada saat Billy hendak dibawa ke rumah sakit, Billy sempat merebut foto rekayasanya yang dibawa Bashui. Namun Bashui merebutnya kembali. Billy bilang tidak tega memfitnah Sandy yang sangat baik kepada mereka. Tapi Bashui tetap bersikap keras karena hanya foto inilah yang akan menyelamatkan keuangan kantor mereka. Dan para petugas pun membawa Billy ke rumah sakit. Namun tidak lama kemudian, Bashui melihat Sandy yang bertengkar dengan Robert. Robert meminta maaf karena tadi telah mengorbankannya. Namun Sandy menolak maafnya dan berlalu pergi meninggalkan Robert. Melihat itu, Bashui jadi sadar bahwa Sandy tidaklah mata duitan. Besok harinya, Bashui menemui Billy. Bashui datang ke sana untuk mengembalikan foto-foto rekayasanya kepada Billy. Bashui mengaku putus asa dan akan merelakan kantornya disita bank. Bashui bilang dia akan kembali menjadi guru saja, mengingat sebelumnya Bashui seorang guru. Setelah berkeluh kesah, Bashui hendak pergi. Namun Billy yang kasihan, dia memberikan kamera ROG-nya yang berisi foto-foto kejadian perampokan semalam. Tentu saja, Bashui girang bukan main karena berita itu akan viral kemana-mana. Singkat cerita, dicetak dan dijuallah majalah-majalah Bashui yang menampilkan wajah para buronan. Dan benar saja, pada saat para rampok mengantri di bandara untuk kabur ke luar negeri, para petugas pun menyadari bahwa mereka adalah rampok yang ada di majalah Bashui. Dan para penumpang lain pun menyadarinya juga. Alhasil, petugas pun memanggil polisi. Setelah penangkapan para perampok itu, pihak kepolisian memberikan penghargaan kepada Bashui, Mancuy, dan juga Billy. Tidak hanya penghargaan, mereka juga diberikan uang sebesar $100.000. Dengan begitu, Bashui bisa melunasi angsuran kantornya, dan juga Bashui kembali mendapatkan sponsor dari Nyonya Ho. Tidak lama berselang, Sandy juga datang ke kantor itu. Tentu saja Billy menghampirinya. Kemudian Billy bertanya tentang pernikahannya dengan Robert. Sandy bilang dia telah membatalkannya dan ingin mengubah jalan hidupnya bersama Billy. Tentu saja Billy senang bukan main mendengarnya. Singkat cerita, Bashui diam-diam memakai kacamatanya Billy dan menyiapkan kartu remi yang sudah dicat glowing the dark. Kemudian Bashui hendak memberi bonus tambahan kepada Billy dan Mancuy. Namun sebelum itu, Bashui mengajak main remi dulu. Jika kartunya tinggi, maka dia akan menang dan mendapatkan uang bonus semuanya. Namun sial, Billy yang curiga melepas kacamata Bashui. Billy dan Mancuy rela tidak digaji selama setahun, asalkan Bashui bermain jujur. Dan Bashui pun menyanggupinya. Meski awalnya ragu-ragu, tapi Bashui yang sedang beruntung mendapatkan kartu King yang hanya bisa dikalahkan dengan kartu As. Kemudian giliran Mancuy yang mengambil kartunya. Ternyata Mancuy juga bernasib bagus, dia mendapatkan kartu As.
等陣仲唔捉咗你兩隻死嘢奸茅？賠1年人工啊！ Oke, itulah tadi cerita film Fun Fact tahun 1990. Semoga video ini bisa menghibur kalian. Dukung channel ini ya, supaya Bang Cuy bisa terus berkarya untuk menghibur kalian semua. Dan kita berjumpa di alur cerita berikutnya. Saya Bang Cuy mengucapkan salam engkol sana.